Kecambah kelapa sawit, kecambah unggul kelapa sawit dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit, pesanan Bapak Ardi. Jadi kemarin kita mendapatkan pesanan dari petani atas nama Bapak Ardi ya. Ini kita pesankan jenis PPKS 239 sebanyak 1050 butir. Kotak kecambah PPKS sudah kita terima di tanggal 29 bulan Juni tahun 2020, pengiriman dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Jadi ini ciri-ciri kelapa sawit unggul, benih kelapa sawit unggul yang kita terima hari ini. Kemasannya seperti ini. Jadi ini petani yang mesan bibit kelapa sawitnya, namanya Pak Ardi. Hardi ya? Iya. Pak Hardi. Ini bibitnya Pak. Nah, mau dibuka? Silahkan dibuka. Nah, jadi Bapak Hardi ini kemarin memesan 600 kecambah bibit. Iya. 600 kecambah bibit ya. Jadi ini sudah datang bibitnya seperti ini Pak. Kita lihat. Iya. Jadi ini dokumennya, silahkan diperiksa. Ya. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Iya. Jadi ini kemarin kita pesankan Pak jenis PPKS 239. Jadi PPKS 239 itu seperti ini keunggulannya. Ini Pak Hardi kan sudah punya itu PPKS Simalungun yang bantuan pemerintah. Iya. Jadi itu sekarang kita ambilkan yang PPKS 239 Pak. Jadi ini PPKS 239. Ini keunggulannya dia buahnya lebih banyak. Ini jumlah buahnya per tahun tuh bisa mencapai 15 tandan per pohon. Per pohon ya? Iya, kalau kemarin yang jadi bantuan pemerintah itu PPKS Simalungun, ini cuman 13 tandan. Iya, satu pohon. Satu pohon itu produksi per pohon. Jadi dia kurang lebihnya kalau setahun itu kan ada kurang, ada banyak gitu. Terus ini dia yang paling unggul dari PPKS 239 ini Pak. Ini nih. Meninggi, pertumbuhan meninggi. Nah ini dia. Ini kah? Ini. Nah ini. Ini bawah ini? Ya, jadi pertumbuhan meningginya cuma 62 cm. Kalau punya Bapak kemarin yang Simalungun tuh 75 sampai 80 cm. Oh iya iya. Jadi selisih 20 cm. Kalau sama-sama umur 10 tahun itu sudah selisih 2 meter. Satu dodo sudah selisihnya. Jadi ini 60 cm aja. Cuman dia pelepahnya panjang Pak. Panjangnya? Nah, jadi pelepah panjang itu kalau PPKS Simalungun ini bisa ditanam di jarak 9 kali 7,8. Kalau yang ini 9,4 kali 8,2. Ini kan di sini 8,14. Kita kenapan jadi 8,2. Penanaman segitiga sama sisi ya. Sudah paham segitiga sama sisi. Jadi kalau seandainya ini patoknya begini kan? Begini. Ini begini, ini jarak 9,5. Ini kan jarak patok gini ya. Ini ke sini 8,2. Tanamnya begini. Selisih. Nah, tapi jaraknya ini 9,5. Ini ke sini 8,5. 8,5 lah. 8,2 bisa. Tapi kalau mau 8,5 bisa. Bisa ya. Nah, jadi nanti tapi nanamnya di 4,5 ini. Tanamannya jadi begini ketemunya pohonnya. Jadi 4,5 dari sini. Iya, 4,5. Ini 4,5 ke sini. Nah, ini 4,5. Ini ketemunya di 9,5 dia ketemunya. Jadi nggak makan banyak tempat dia. Oh iya. Kalau kita bikin 9 kali 9 begini, 9,5, dia ke banyak makan tempat. Oh iya. Banyak kosong di sini. Banyak kosong. Iya, jadi dia harus begini. Nah, ini nggak banyak makan tempat. Kalau orang kemarin kan salah dia. 8, ini 9, ini 8. Jadi begini orang taruh. Ini salah ini. Dia pertumbuhan nggak bisa maksimal. Nah, jadi itu cara penanamannya. Terus
itu cara penanamannya 9,4 kali 8,14 ya, 8,2 ya. Jadi itu jarak antar pohon ketemunya 9,5 dia. Jarak antar pohonnya kalau dibikin segitiga hitungannya. Kalau kurang dari itu dia kurang bagus. Jadi dalam waktu umur 10 tahun nanti dia daunnya akan bertumpukan. Oh iya. Kurang bagus. Nanti hasilnya akan menurun. Jadi kalau 5 PPKS 239 tuh jenisnya gini, kecil gini. Gini. Tapi banyak buahnya. Banyak buahnya. Ini ada PPKS yang besar ini. Ini kemarin ada yang Pak siapa di 48 tuh ya. Apa namanya tuh? Itu pesan hampir 1.000 kemarin dulu tuh. Hampir 1.000 dia ambil. Siapa? Rudin nggak kalau nggak salah? Rudin ya pokoknya itu. Itu dia ambil yang ini. Ambil yang itu ya. Ini ternyata dia buahnya besar, cuman jarang. Kurang buahnya. Kurang. Cuman jadi, besar. Jadi, ya sesuai nih. Ini kan dia namanya PPKS 718 yang itu. Itu dia cuma 9 tandan aja dia keluarnya. Sedikit Sedikit ya. memang. Jadi sama aja gitu keluar. Tapi besar seperti ini. Itu kelebihan dari PPKS 718. Ini aku juga sudah panen, punya aku yang bersama dengan dia itu sudah panen. Umur 2 tahun 10 bulan. Panen sudah? Sudah panen. Besar memang buahnya, cuman jarang-jarang. Jarangnya. Ini tapi enaknya dia menyamping dia buahnya. Jadi dodosnya enak. Karena dia tidak terjepit. Tidak terjepit. Karena buahnya besar. Buahnya besar. Jadi umur 2 tahun 10 bulan tuh rata-rata 10 kilo sudah. 10 kilo, 5 kilo beratnya. Tapi nggak masalah, penyakitan nanti kan kecil tapi banyak. Lebih enak panennya, ngangkutnya nggak terlalu berat. Oh iya. Terus ini yang paling penting ini Pak. Cara ini petunjuk teknis pembibitan. Sudah isi polybag ya? Sudah. Sudah ya. Tanahnya bagus nggak? Ya agak apa namanya itu? Bagus tanahnya, aku ambil dari kebun itu. Oh, tanah dari kebun. Nggak ada campuran pupuk kandang atau apa? Nggak ada. Nggak ada ya, tanah langsung ya? Halus ya? Iya, halus. Jadi nanti itu kalau sudah polybag sudah diisi, tinggal menanam. Jadi cara menanamnya ini. Nah, ini. Jadi nanti kalau sampai rumah mau ditanam, disiram-siram air, dipercikin air. Bibitnya. Bibitnya. Nah, jadi bibit yang ini. Nah, bibit yang ini disiramin air ya, dibuka, dipercikin air. Nah, dipercikin air. Jadi kalau mau agak bagus, ditaruh aja di ini, di apa namanya, mangkok kah, baskom. Punya obat jamur nggak sampean untuk pohon naga? Ya biasanya pernah naga nggak punya? Habis nggak pernah naga ya. Apa bagus di nyemprotkan ini nanti ini? Belum, maksudnya kalau ada obat jamur di apa namanya punya dikasih. Oh, dikasih ya. Ya, mintakan tetangga kah yang punya. Biasanya nyemprot naga itu sedikit aja, 1,5 sendok aja, 1 baskom itu. Kalau dibelikan regeng sudah ini ya, supaya tidak ada semut. Oh, enggak juga sih ya. Masa dimakan semut ini? Enggak sih. Jarang sih dimakan semut ya. Jarang kalau jarang makan semut, enggak usah dia, cuma obat jamur aja kadang-kadang. Nah, karena ini rentan jamur dia. Kalau tumbuh nanti. Kalau tumbuh nanti dia rentan jamur. Jadi nanti dia harus diatapi. Oh iya. Dikasih atap gini. Jadi kalau nggak dikasih atap dia nanti bercak-bercak anunya, daunnya. Tapi yang penting ini ya. Jadi nanti ini nanamnya seperti ini. Jadi ini nanti bagian akar yang panjang ini, taruh bawah ya. Tahu ya. Ini yang atas ya, kelihatan ya. Ini seperti ini. Jangan terlalu dalam. Nanti lihat ini nih, cara ini ya. Letaknya dia cuman ditutup separuh aja ini. Separuh batang ini seperti ini. Oh iya. Ini ya. Ini dipendam segini. Ini tenggelam segini aja. Jadi permukaan atasnya rata di tanah ini. Gitu. Nah, jadi nanti habis itu dikasih naungan. Seperti ini. Dalam naungan gini. Nah, ini ada naungannya gini. Entah daun pelepas sawit kah apakah yang penting dinaungin. Ada sudah naungnya. Sudah ya. Jadi seperti itu. Polybagnya ukuran berapa? Agak yang kecil aja itu. Soalnya ini berapa? 725 atau yang 20 30? Yang 725 kali itu. Kecil gini? Enggak tuh yang kalau yang besar betul nanti bawanya paduh. Iya, tapi kalau mau dibesarkan dia memang harus polybag besar seperti ini. Iya, harus kalau kita nanti dikasih pindah. Iya, jadi nanti kalau jadi awal sebenarnya tuh kecil gini, Pak.
yang polybag Iya, yang 725, kecil, yang kecil. Yang kecil itu saya lihat Cuman itu. dia cuman berumur 4 bulan aja. Belum 4 bulan kasih pindah sudah. Kalau nggak kasih pindah dia nggak mau besar. Nggak mau besar, Nggak saya mau lihat besar. itu. Dia harus pindah. Jadi kalau sudah 4 bulan nanti dipindah seperti ini. Iya. Tapi misalkan polybagnya tanggung lebih besar lagi ya udah. Tanggung itu bisa yang sampai, bukan yang besar tapi bukan yang kecil juga, yang tanggung begini Nah, lah. Sebesar jadi itu bisa nanti sampai 5-6 bulan bisa iya. itu. Cuman dia nggak bisa, pertumbuhannya nggak bisa maksimal. Tapi nggak masalah. Kan nanti di lapangan kan diatur aja. Diatur aja nanti ke lapangan sudah itu. Terus nanti itu perlu seleksi Pak. Jadi nanti kalau dia sudah tumbuh begini, itu ada beberapa yang dia nggak mau Hidup. nggak mau bagus. Diambil nanti yang pertumbuhannya normal, yang pada umumnya gitu nah. Nanti ada beberapa tuh yang kelihatan daunnya tuh iya, bengkok iya. atau dia lambat kerdil kan, terlalu jauh selisihnya, itu dibuang aja waktu umur 3 bulan. Itu kelihatan dia. Oh iya. Karena nanti kalau kita tidak buang, tak ikut ditanam, itu sia-sia. Betul. Karena saya perhatikan kebunnya itu ada hampir 10 mungkin yang daunnya itu tidak mau buka. Daunnya Langsung begini aja. tidak mau lebar. Dia kan Nggak boleh, Pak. daun itu kan Langsung kayak kelapa biasa. ya begini-begini aja. Begini aja, memang. Iya, ada yang daunnya kan dia harusnya daunnya itu kan begini. Harus begini. Dia berdiri gini daunnya. Itu nggak mau berbuah. Memang. Ada punya aku di dalam itu. Di situ banyak itu, ada sekitar 10 pohon. 2 Kemarin pohon aku lihat. itu. Itu. Jadi itu bisa ditanggulangi dengan cara bibitnya itu diseleksi. Bibit yang kita serahkan ya. Jadi ini jumlahnya per kantong 150 nih ya. 150 ya? Jadi 300, 600 ya. 600 ya? 600 sini bibitnya. Ini pelindungnya aja nih, nggak apa-apa. Jadi supaya dia nggak benturan karena dia pengiriman jarak jauh kan. Jadi ini sekilas saya jelaskan kalau bibit asli itu ini seperti ini Pak. Jadi ini kemarin KTP yang Pak Ardi kirim tuh kan, saya kirimkan ke ini PPKS RU Samarinda Regional Office namanya ya, kantor perwakilan Samarinda. Dia pesankan dari PPKS di Medan. Nah ini di Medan ya, PPKS di Medan. Dan seperti ini. Begitu juga dulu ini yang dikasih aku itu orang itu. Masa? Seperti ini juga? Seperti juga itu. Tapi dia kemasannya seperti ini. Iya, begitu juga. Sama nggak? Masalahnya kan bisa dipalsu Pak. Iya itu sih, enggak tahu sih. Nah, maksudnya dia harus sama persis dengan ini karena dia dari dulu ini capnya Pak. Jadi capnya ini bukan cat Pak ini laser. Iya, begitu juga memang enggak seberapa ini dia. Enggak seberapa juga nampak. Iya. Sebagian malah nggak nampak dia. Iya. Begini pas. Ya Pak, begini sudah pas anunya. Dia berbentuk laser ini anunya, apa? Tapi dia bilang itu juga ditanam sama perusahaan. Iya. Ambil sama perusahaan. Oh gitu. Jadi dia sama-sama perusahaan yang pesan. Gitu. Orang mana tuh Pak yang beli kemarin? Yang ngasih? Ya di seberang. Tapi yang mudah-mudahan asli. Tapi yang jelas kalau yang dari PPKS yang untuk petani seperti ini ciri-cirinya ya. Jadi ini lengkap ini surat perintah penyerahan barang. Jadi ini kemarin tak pesankan 1050 butir Pak. Yang 450 dibeli Pak Ansar. Karena Pak Ansar mau tanam juga. Jadi sekalian kan pesan. Karena tanggung juga kalau sedikit-sedikit kan. Jadi ini punya Bapak 600. Seperti ini Pak. Nah ini sertifikatnya. Jadi sertifikat ini atas nama Pak Ardi. Iya. Ardi ya langsung ya karena kemarin pakai KTP-nya Bapak. Jadi ini PPKS 239 namanya Pak. Nah, pelepah panjang seperti ini. Terus ini namanya sertifikat benih Pak. Jadi nanti ada pohon induknya ini. Seandainya nanti berbuah tidak sesuai dengan yang di buku tadi, itu bisa komplain. Oh iya. Nah, jadi dia komplainnya itu dari sini, dari nomor ini, nomor turunan pohon induk dengan pohon bapak. Jadi dia perkawinan bibit asli itu tertentu. Di sana pohonnya sudah dinomerin. Nah ini nomornya Pak. Jadi pohon induknya nomornya ini, pohon bapaknya nomornya ini. Iya. Jadilah keturunan pohon ini.
nanti berbuah seperti Seperti yang ini. kriteria itu. Ya. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi nanti kalau nggak sesuai baru Bisa, diproses, ya. bisa diproses. Jadi kalau nanti proses kita lapor, Iya. nanti dari pihak PPKS akan melihat ini Pak, nomor pohon ini dicek apakah ini benar. Iya, iya, iya. Dari ini kan ada di sana kan ada juga catatannya. Iya, Kan ada. Ada. Begitu. Jadi seperti itu. Ini saya serahkan ke Bapak bibitnya beserta kelengkapannya ini Pak ya. Ya. Dah seperti itu bibitnya ya. Iya, oke. Mantap ya. Nah. Oke, demikian untuk sahabat channel petani sawit swadaya, petani sawit milenial. Sahabat petani sawit milenial, inilah kami saat ini sedang membeli bibit kecambah sawit unggul dari PPKS, dan Bapak Ardi ini adalah salah satu petani yang sudah menggunakan bibit unggul dari PPKS. Oke, salam tandan beri. Sukses Salam. selalu untuk petani sawit swadaya.